Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bovin, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 236 menguat tipis 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibuka semuanya Buka di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka dia membentuk candle hammer terbalik dan gagal tutup di atas EMA 20. Sempat respon pasar bagus ya, open gap up, tarik naik sampai 246, tapi sayangnya habis itu koreksi lagi ya, dan masih lagi konsolidasi, gagal menembus 240-nya. Jadi untuk besok Buka itu wait and see dulu. Harganya sekarang juga harga tanggung, supportnya juga jauh 230 220. Kelihatannya Buka juga ada guyuran. Mungkin ada yang profit taking, beli di 230, 32, 234, pas udah di atas puncak jualan ya wajar. Kenapa? Karena dia lagi downtrend, dan mungkin para trader ODT fast trade scalping juga melihat di atas banyak yang guyur, ya udah mereka juga guyur. Jadi seperti itu. Untuk Buka, kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, candle bullish engulfing, walaupun maker masih panjang, volume lumayan meningkat. Kita lihat aja, tembus 240, tunggu kuncinya ya, tembus kembali EMA 20-nya 240-an. Ada sinyal bagus tuh. Kita lihat aja hari Selasa besok untuk Buka ya, lebih ke wait and see. Kalau entry di harga sekarang tuh entry-nya ya cara scalping, lihat bid offer, lihat time frame chart lebih kecil itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 104 menguat 5,05%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya Goto di distribusi. Si JP jualan 6,1 juta lot yang nampung tipis-tipis, memang ada beberapa broker retail. Langsung saja ke teknikalnya, Goto akhirnya bisa menembus resisten level psikologis 100 dengan volume yang biasa aja. Ya, setengah volume naiknya kemarin. Dan ada gap yang menganga di 98 sampai 101. Berarti 3 poin gapnya itu sangat rawan, hati-hati kalau Goto turun dari 100, apalagi turun nutup gap, turun lebih dalam 97, 96 udah false break. Harga sekarang juga lebih ke wait and see dulu. Yang beli bawah juga ini udah mulai jaga-jaga. Kalau memang Goto nggak kuat naik, mereka TP. Nah, jadi jangan kita tangkap pisau jatuh karena kondisinya juga kurang oke ya. Tapi kalau nekat ya mepet di support itu, misalnya 98, 99 beli, kalau dia tutup di 96 ya out. Seperti itu, nangkap pisau jatuh hari itu juga boleh. Tapi ya disclaimer ya, kalau terus diguyur ya siap-siap juga buang untuk Goto. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang bagus, volume juga meningkat, dan dia berhasil mau menembus trendline downtrend. Harusnya dijaga ya. Kalau mau bagus ya tadi seperti yang saya bilang di candle hariannya nggak boleh turun dari 98. Turun dari itu indikasinya lemah, nggak kuat naik untuk Goto. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 1895 menguat 3,29%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMTK masih mempertahankan support cukup kuat, volume juga meningkat di area bawah. Ini nih sepertinya ada sinyal pembalikan arah nih, doji-nya nih, atau pola Morningstar-nya nih. Jadi kalau sudah dibentuk seperti ini ya harusnya aman ya. Kalau mau bagus ya nggak turun lagi dari 1800. Dengan kondisi seperti ini, target SRTG seminggu ini ada peluang lanjut menguat level psikologis 2040 sampai 2000 itu. Ini arah untuk SRTG. Jadi masih oke nih, ada potensi upside-nya sekitar 5 sampai 6% lagi. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Dan kalau mau stop loss-nya cukup dalam juga di bawah 1800, risk reward 1:1. Kalau kemarin beli saat merah ya, nangkap pisau jatuh, sekarang udah agak jauh dari support. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk SRTG bagus, volume meningkat, dan candle minggu kemarin tuh menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya dan membentuk higher high. Itu berarti sinyal bagus untuk SRTG. Mestinya minggu ini lanjut, peluang besar lanjut.
targetnya 2000 itu ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer untuk SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 705, terkoreksi 2,08%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya IMTK didistribusi oleh CEU. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK ini ada doji dan sepertinya mulai ada perlawanan di bawah. Kenapa? Karena tetap ada ekor. Cuman tetap perlu hati-hati. Kalau ekor bawah ini kan berarti ada buying power. Tapi kalau dia terus turun ya out dulu. Contohnya ini. Ekor-ekor tapi dia turun terus ya out aja nih. Di area 950 buang. Jual juga, dia membentuk low baru. Berarti sekarang kondisi seperti ini 685, 690 itu support yang harus dijaga. Kalau merah lagi hari Selasa besok indikasinya jelek. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini sudah 6 hari terus koreksi, mestinya ada candle hijau. Kuat enggaknya kita nggak tahu, tapi ada peluang bisa di fast trade ODT. Kalau dikasih 3%, 4% lumayan kan kalau 3 hari ke depan atau seminggu ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Untuk IMTK kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang masih ada buangan. Dan buangan terakhir itu volumenya cukup signifikan. Dia menjebol 750-nya dengan volume besar. Dan kalau dilihat candle bulanan dah 3 bulan koreksi. Apakah ada 3 black crow? Kalau dilihat kondisi seperti ini, IMTK itu jarang-jarang sampai lebih dari 3 bulan ya. 3 bulan biasanya ada candle hijau. 1 bulan baru lanjut turun. Kalau melihat historinya. Tapi histori itu belum pasti terjadi. Apalagi nih di time frame bulanan ya. Banyak noise-nya. Lihat daily-nya aja. Kalau lihat daily ya udah siap-siap 700 dijaga. Kalau enggak 600 arahnya. Bisa turun 100 poin untuk IMTK. Apalagi dia terus membentuk lower high, lower low. Jadi sangat berpeluang kalau jebol 700 ke 600. Tapi kalau Bapak Ibu untuk simpen mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun ke depan ya tinggal strategi average down-nya aja lagi. Ada peluang naik gak? Selama fundamental bagus pasti ada peluang naik. Nanti tuh ada aja historinya seperti apa cara market makernya menaikkannya lagi ya. Ya tapi itu perlu kesabaran. Seperti itu ya. Untuk tren jangka pendek mestinya IMTK di bulan Mei ini nggak turun dari 685. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 165, terkoreksi 2,94%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya SCMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA nih gambaran saya ya. Perkiraan saya juga bisa kuat. Dan sekarang dia di supportnya 165. Yang waktu itu saya analisa kalau memang mau membentuk pola inverted and shoulder dengan target di 200. Harusnya bertahan di atas 165. Ini nggak boleh merah lagi. Kalau Bapak Ibu ada kebeli gara-gara mendengar atau melihat analisa saya di video sebelumnya ini. Untuk SCMA ya toleransinya tuh 160. Jebol itu sih jelek. Berarti turun sekitar 4%, 5% tuh udah indikasi jelek lah. Seperti yang sering saya bilang, kalau Bapak Ibu cut loss di 5% itu peluang untuk nutupnya itu bisa. Yang penting sabar, cari lagi, belajar teknikal kalau mau trading. Nggak bisa kalau cuma pakai feeling doang. Pasti banyak melesetnya. Percaya aja kalau pakai teknikal tuh bisa nggak menghasilkan, bisa nggak konsisten profit atau pertumbuhan portofolionya meningkat. Bisa, banyak yang sudah melakukannya. Dan kalau memang niatnya trading ya harus belajar teknikal, lihat chart. Kalau dibilang chartnya halusinasi, enggak. Ini market kelihatan dari psikologis pasar, itu kelihatan dari chart ya. Untuk melihat itu tuh memang perlu waktu. Enggak cuman 2-3 bulan belajar langsung bisa. Ada yang setahun. Mungkin yang cepet kalau saya rasa di bawah setahun tuh untuk melihat chart belum kayaknya ya. Perlu waktu di atas 1 tahun, 2 tahun. Bahkan ada yang 3 tahun, 4 tahun. Saya aja udah 4 tahun, 5 tahun baru ya melihat chart. Itu ya kelihatan psikologis pasar. Walaupun memang kadang ada melesetnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Ada negatif dari luar negeri itu kan yang nggak bisa dikendalikan, ataupun IPS-nya menurun, LK nggak bagus tiba-tiba dibuang, yang itu yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau normal-normal aja perjalanan sahamnya, sentimen
nggak tiba-tiba muncul seperti itu ya bisa dilihat ya. Cuman memang harus belajar melihat. Nggak mungkin kalau modal feeling doang, percaya ya pasti banyak nyangkutnya. Memang selama nggak dijual, nyangkut itu ya hanya floating loss, hanya pandangan aja, kan belum terrealisasi. Tapi kan kalau nyangkut terus lama dan banyak koleksinya kan jadi pusing juga. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar simpelnya aja, lihat aja saham itu tuh di area support, apalagi sahamnya itu lagi uptrend, contohnya seperti ini. Nah ini kan dia lagi uptrend, lihat aja supportnya di mana. Support tuh biasanya resisten jadi support. Nah itu jaga-jaga di bawah, apalagi sudah naik arahnya enak seperti ini ikut. Nah ini resisten ya, jebol tapi ditarik naik ya, itu seperti itu nangkap pisau jatuh. Tapi pas nangkap pisau jatuh setelah dia downtrend, ini nangkap pisau jatuh mungkin pas candle hijau nangkap di bawah akhirnya jebol out ya, itu nggak masalah. Tapi kan sudah dari atas ini udah 2 kali dapat, di bawah sekali, kalau jual beli lagi atas ini sekali. Nah, cut loss itu tuh nggak masalah, ketutup dari profit yang didapat sebelumnya, lagi saham uptrend seperti ini. Memang kalau beli saham downtrend itu ya seringnya cut loss kalau kita nggak bisa melihat technical, melihat bid offer, melihat buying power. Jadi kalau mau ya trading di saham uptrend aja, lihat support, beli dekat-dekat situ udah. Kalau saham downtrend ya bisa juga menghasilkan di siklus apapun, downtrend, sideways, uptrend itu ada peluang profit. Tapi ya beda-beda ya, kita harus atur gimana memanajemen resikonya. Seperti itu ya. Untuk SCMA berarti minggu ini harus rebound juga. Sinyal kurang oke lah kalau sampai dia nyentuh 160-nya itu ya. Mestinya saya langsung candle hijau besok untuk SCMA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 131, menguat 1,55%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia terbuka sebenarnya WIRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG belum kemana-mana juga. Supportnya ada di 120 support kuatnya, dan sekarang itu memang harga tanggung. Tapi kalau nantinya bisa tembus 138, 140 tuh bagus. Bisa mencoba uptrend dia ya. Tinggal tunggu momentum. Tutup sekali lagi besok Selasa. Kalau tembus 140 tuh oke tuh WIRG. Kalau nekat beli harga sekarang cut loss mepet ya bisa juga. Pokoknya tutup di bawah 128, stop loss aja dulu. Misalnya di 127, ya udah. Dari harga sekarang 127 berarti 2,5% cut lossnya. Ya cut loss aja dulu. Tapi kalau turunnya terlalu dalam, ada potensi ngasih toleransi sampai 120. Tapi kalau mepet aja koreksinya tipis 2%, 3%, oh udah cut aja. Ya, harga sekarang memang harga tanggung, resikonya juga ada. Tapi kalau dia naik ya Bapak Ibu udah punya barang duluan dari bawah. Momentumnya sih bagus nih kelihatannya ya. Dia membentuk higher low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume juga menarik, volume juga bagus. Ya semoga aja adalah candle hijau. Yang penting jangan koreksi Selasa besok. Kalau dia koreksi di bawah 130 tutupannya, itu indikasinya jelek untuk WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 67, menguat 1,51%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar sebenarnya GIA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA ya di atas 60 sih masih oke lah ya. Cuman kondisi seperti ini saya biasanya sih wait and see aja untuk GIA. Jadi GIA itu tetap menurut saya kalau mau lebih oke itu tunggu di atas 80. Balik dulu dia ke atas 80. Kalau di bawah itu indikasinya jelek, atau tunggu di 60. Jadi seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 83, terkoreksi 1,19%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MPPA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA ini lagi berjuang. Kalau dilihat kondisi seperti ini harus rebound juga. Risknya kecil nih kalau nekat ya. Ini kan support sandaran level psikologisnya 80. Kalau jebol itu 60. Nah, Ibu bisa cut loss di 77. 7% lumayan dalam ya. Target profit kondisi seperti ini 92, 90 itu aja udah bagus nih. Nah, ya ada peluang dia ya. Kalau rebound minggu ini nyentuh EMA 20 ini potensi besar ya untuk MPPA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang candle-nya kurang oke. Doji lagi ya, biasa doji seperti ini tiba-tiba ada buangan, itu aja. Jadi minggu ini kalau memang mau bagus harus bisa tutup di atas 8890. Itu untuk MPPA
Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 89, terkoreksi 1,1%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL malah bagus. Ya, ini udah konfirmasi swing low, apalagi dia koreksinya volumenya kecil walaupun memang jebol kembali EMA 20. Tapi bisa jadi ini pembentukan nanti wave 3, konfirmasinya 90, tembus lagi, siap-siap. Pokoknya Selasa besok harus, kalau dia tutup di atas 90 itu bagus. Lanjut ke atas, targetnya 100 minimalnya ya. 4 hari ini, minggu ini ya. Tapi besok harus tutup di 90 untuk MLPL. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, higher high. Jadi ya konfirmasinya 90.91, tutup di atas itu, besok Selasa lanjut 100 arah MLPL. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1375, menguat 4,16%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin masih mempertahankan 1300. Kondisi seperti ini sinyal pola important shoulder, peluang besar sih ditembus. 1400-nya tembus minggu ini. Dengan target ada peluang, kalau kondisi seperti ini ya, kelihatannya all time high di Mei. Mungkin minggu depan bisa all time high. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Tarik, tapi kalau baru beli harga sekarang ya jangan. Silahkan juga, nggak ada yang salah. Pokoknya yang penting jangan turun ya. Kalau Bovin itu sampai tutup di bawah 1295 aja, atau di bawahnya dikit lah, 1285 udah jelek tuh. Minggu ini, minggu depan, bahkan di Mei nanti jangan tutup di bawah 1280. Dan momentumnya minggu ini tembus 1400 all time high, peluang besar untuk Bovin. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada di MMX yang ditutup menguat 2% ke harga 765. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau di broker summary-nya di MMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Di MMX volume kecil tapi ditarik naik ya, kecil-kecil tarik naik, tapi biasanya tiba-tiba nanti dibuang. Nggak oke nih, karena ya volumenya kadang ada, kadang hilang, ya tergantung masing-masing. Kalau saya nggak terlalu suka ya kalau saham-saham yang seperti ini, pergerakannya tuh kurang bagus dan ya create volumenya itu kelihatan crossing barangnya. Tapi ya bisa naik ya bisa. Yang penting kalau mau beli di MMX nih modelnya ya beli-beli di support, jangan beli di pucuk. Jangan beli saat nanggung, resikonya lebih besar. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk di MMX cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.